Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin memaparkan hasil observasi kurikulum di SD Negeri 17 Camba. Saya sendiri atas nama Nur Anissa sebagai moderator pada hari ini. Adapun rekan-rekan saya yang pertama yaitu Saya Nurul Makfirah, saya Hartia, saya Alizatul Latifah, saya Nasmawati. Baik, untuk materi pertama yaitu landasan dan evolusi kurikulum akan dipaparkan oleh Nurul Makfirah. Baik, landasan dan evolusi kurikulum yang pertama yaitu definisi kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan tujuan, isi, dan cara pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah dokumen rencana pendidikan yang memuat tujuan, konten, proses, dan evaluasi bisa dilaksanakan di dalam dan di luar sekolah untuk membentuk pengalaman belajar siswa. Kurikulum sebagai rekayasa pedagogik. Kurikulum terus berkembang sesuai tuntutan zaman. Tujuannya menyiapkan siswa menghadapi perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Evolusi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka adalah bagian dari perubahan ini. Penerapan di SDN 17 Camba mulai pada tahun 2022 pada kelas 1 dan kelas 4, lalu bertahap ke semua jenjang hingga 2024 sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 56 tahun 2022. Landasan kurikulum Merdeka yang pertama yaitu filosofis, mengembangkan potensi siswa secara utuh, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua yaitu yudiris, pedoman pada peraturan pemerintah. Yang ketiga, sosial psikologis, sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa yang beragam. Perubahan peran guru ini dari sumber utama informasi menjadi fasilitator dan pendamping belajar. Guru lebih bebas berinovasi namun perlu waktu untuk beradaptasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Hartia. Saya persilakan. Baik, selanjutnya itu implementasi kurikulum di satuan pendidikan. Ada strategi implementasi di SD Negeri 17 Camba. Yang pertama itu pelatihan guru, yang dimana dari platform Merdeka Mengajar dan Luring dari Dinas Pendidikan. Yang kedua, pendampingan kepala sekolah, rutin mengevaluasi rencana pembelajaran. Terus yang ketiga, perencanaan pembelajaran. Ambil tiru modifikasi dari contoh Kemendikbud. Yang keempat, asesmen dan refleksi yang digunakan untuk evaluasi dan perbaikan pembelajaran. Adapun tantangannya yaitu penggunaan teknologi dan inovasi modul ajar. Yang kedua, butuh pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Terus perkembangannya, guru mulai terbiasa menyusun pembelajaran fleksibel dan berpusat pada siswa. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aliza Latifah. Di sini saya persilakan. Baik, pada bab 6 prinsip penerapan kurikulum dan yaitu prinsip utamanya yang pertama itu fleksibel, kemudian relevan, efektif, dan efisien, dan berpusat pada peserta didik. Pada penerapannya di SD Negeri 17 Camba, pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Kemudian asesmen variatifnya yaitu proyek, diskusi, observasi, dan penilaian sikap. Kemudian guru diberi kebebasan berinovasi sesuai kondisi siswa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Nasmawati. Baik, materi selanjutnya itu pada bab 7, tujuan dan capaian pembelajaran. Tujuan utama kurikulum Merdeka yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Contoh praktik di SD 017 Camba yaitu
spiritual, yaitu bisa melakukan doa bersama dan kegiatan keagamaan. Yang kedua, gotong royong, kerja bakti dan kerja kelompok. Yang ketiga, kreativitas dan kemandirian, yaitu pramuka dan seni budaya. Yang keempat, bernalar kritis, yaitu diskusi dan proyek pembelajaran. Yang kelima, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu P5, dilaksanakan setiap akhir semester, bertema kontekstual lingkungan budaya dan lain-lain. Adapun menurut Ganye, yaitu pada tahun 1974, pembelajaran meliputi keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, dan sikap dan nilai. Adapun kurikulum merdeka yaitu mengintegrasikan ranah kognitif, afektif, psikomotorik, dan membentuk siswa yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator. Keterkaitan teori dan praktik lapangan. Kesesuaian antara teori dan praktik yang pertama yaitu landasan kurikulum, disesuaikan dengan kondisi sosial dan siswa. Yang kedua, implementasi, didukung kepala sekolah dan pelatihan guru. Yang ketiga, prinsip penerapan, terlihat dari diferensiasi dan asesmen yang variatif. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran. P5 dan kegiatan sekolah mendukung pembentukan karakter. Pada SDN 17 Camba telah menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap dan sistematis. Guru dan kepala sekolah berperan aktif dalam pembelajaran yang fleksibel dan juga berpusat pada siswa. Terus selanjutnya, nilai-nilai profil pelajar Pancasila sudah tercermin dalam keseharian siswa. Dan adapun hal-hal yang perlu ditingkatkan, yang pertama yaitu kompetensi teknologi guru. Dan yang kedua, ketersediaan sumber belajar yang variatif. Yang ketiga, pendampingan berkelanjutan dari kepala sekolah dan pengawas. Kurikulum merdeka pada SDN 17 Camba mencerminkan pendidikan masa depan yang inklusif, adaptif, dan juga membentuk karakter. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.